Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa dengan kami kembali, dan insyaallah dalam kultum pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan apa yang menjadi pembicaraan kami di pertemuan yang pertama. Dan hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami ingatkan kembali bahwa setidaknya 3 amalan yang perlu kita perbaiki dengan datangnya momentum Ramadan ini. Yang pertama kemarin, mari kita perbaiki ibadah solat kita. Dan yang kedua ini hadirin sekalian, ini yang akan kami bahas pada kesempatan hari ini. Yang kedua, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang perlu kita perbaiki segera adalah memperbaiki amal sedekah kita. Kenapa hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedekah, bahkan zakat, infak dan sedekah mesti harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Kenapa hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat bagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah. Adapun orang-orang yang rajin memberi, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang rajin memberi dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dia juga membenarkan pahala terbaik di sisi Allah. Artinya dia mengharapkan pahala terbaik di sisi Allah. Dia membenarkan juga surga, balasan yang terbaik dari Allah. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Yang intinya hadirin sekalian, Allah akan memberikan jalan kemudahan di dalam hidupnya. Baik Allah akan memberikan jalan kemudahan di dalam memasuki surganya Allah, atau mungkin Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam urusan-urusan yang ia jalani dalam kehidupannya di dunia. Terlebih nanti apabila dia sudah meninggal dunia, Allah mudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa hadirin sekalian? Sedekah itu bisa memudahkan urusan-urusan kita, bisa menolak bala bencana yang akan menimpa diri kita. Maka hadirin muliakan oleh Allah, bukan hanya itu, tetapi ternyata sedekah ini merupakan ladang amal yang pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengancam bagi orang-orang yang pelit, mengancam bagi orang-orang yang bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna, kata Allah. Adapun orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, wastaghna, suka memperkaya diri, menumpuk-numpuk hartanya, menghitung-hitungnya, ditumpuk-tumpuk, disimpan, tapi pelit dia mengeluarkan harta yang Allah rezekikan kepada dirinya. Wa kadzdzaba bil husna, juga dia mendustakan pahala terbaik di sisi Allah. Dia tidak yakin dengan pahala yang Allah berikan. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang pelit dengan harta yang Allah rezekikan kepada dirinya, orang yang bakhil dengan rezeki yang Allah rezekikan kepada dirinya, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Intinya hadirin sekalian, Allah akan menjadikan hidupnya penuh dengan kesulitan. Maka betapa banyak orang yang kaya hadirin sekalian, mobilnya mewah,
rumahnya mewah, uangnya banyak, tabungannya banyak, tetapi urusannya tidak pernah selesai, bahkan menyibukkan dirinya, bahkan membuat kepalanya pening 7 keliling, bahkan mungkin banyak yang stres. Padahal kekayaan ada, mobil kendaraan mewah, rumahnya mewah, kemudian jabatan tinggi, tetapi tidak mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Itu karena bisa jadi hadirin sekalian, disebabkan harta yang Allah titipkan kepada dirinya itu tidak disodakohkan di jalan Allah, tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membelenggu jiwanya, menjadikan urusannya pelik. Di dunia Allah jadikan urusannya menjadi sempit, apalagi urusan nanti di akhirat. Maka hadirin sekalian, momentum Ramadan, Allah pun ingin mengajarkan kita agar menjadi orang yang dermawan. Maka Nabi menganjurkan kita agar banyak memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini salah satu pelajarannya hadirin sekalian, agar kita belajar untuk banyak memberi, kita belajar untuk banyak bersedekah. Karena kebanyakan manusia bersifat bakhil, bersifat pelit terhadap rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka. Maka hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking pentingnya bersedekah, saking pentingnya berinfak di jalan Allah, maka Allah senantiasa menggandengkan kalimat salat dengan kalimat berinfak, dengan kalimat bersedekah. Kenapa hadirin sekalian? Karena apabila kita ingin memperbaiki urusan kita kepada Allah, maka hendaknya kita memperbaiki ibadah-ibadah salat kita. Kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, sesama hamba Allah, maka salah satu jalan yang terbaik adalah memperbanyak sedekah dan infak kita kepada mereka. Nah, hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sedekah ataupun infak mesti harus kita perbaiki, mesti harus kita tingkatkan? Yang tadinya mungkin ada banyak rasa pelit di dalam jiwanya, mesti harus memaksakan diri untuk banyak-banyak memberi. Bahkan Rasulullah di bulan Ramadan pemurahnya luar biasa, apalagi memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, melebihi angin yang berhembus pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu penyesalan orang yang sudah meninggal dunia, Allah ceritakan di dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak berinfak, untuk banyak-banyak bersedekah hadirin sekalian, sebelum ajal menjemput kita semua, sebelum nyawa menghampiri jiwa kita semuanya. Kenapa? Karena Allah ceritakan orang yang sudah meninggal dunia, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhanku katanya, laula akhartani ila ajalin qarib. Dia memohon kepada Allah agar ajalnya diundur walaupun hanya sebentar. Untuk apa hadirin sekalian? Katanya, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ternyata dia minta agar ajalnya diundur, ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Ternyata yang dia harapkan adalah fa as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah katanya, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Ini dalam surah Al-Munafiqun. Sebagian mufassir hadirin mengatakan bahwa ayat ini Allah menceritakan kepada orang-orang yang beriman, jangan menunda-nunda infak, jangan menunda-nunda sedekah, karena infak dan sedekah banyak menjadi penyesalan orang yang sudah meninggal dunia. Maka hadirin sekalian, bagi kita seorang mukmin, momentum Ramadan itu momentum kita memperbaiki amal sedekah, amal infak kita. Banyak-banyak keluarkan harta yang Allah rezekikan kepada kita, karena apa yang menjadi milik kita itu adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan di jalan Allah. Selain itu,
baju yang kita pakai akan rusak. Harta yang kita tinggalkan akan menjadi rebutan. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Maka hadirin sekalian, kita berlatih untuk memperbaiki amal sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sekalian, kultum pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kita memohon ampun, dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.